jelas. Refleksi kedisiplinan kita yang sudah kita lakukan di 2025. Nah, kita refleksi semua sehingga tahu kita membaca diri kita. Sampai pembelajaran di kelas pun boleh kok orang tua kasih lembaran semacam angket untuk refleksi. Apa isinya? Bagaimana pembelajaran yang saya berikan kepada anak selama 1 semester dari refleksi itu semua. Nah, kita bisa memperbaiki supaya jadi orang yang beruntung saya sampaikan tadi. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari besok lebih baik dari hari ini. Tapi untuk jadi lebih baik Pak Eko, ini kan sangat sulit ya, nggak seperti membalik telapak tangan gitu. Karena kan zaman sekarang banyak orang pemimpi namanya, bukan istilahnya pekerja keras gitu. Untuk ini gimana kita? Ya itu semuanya tergantung dari mindset Pak. Maukah orang itu berubah pola pikirnya atau memang tetap seperti itu saja pola pikirnya. Tentu kalau orang mau berubah dengan lebih baik dari yang kemarin, mindset pertama harus dirubah, pola pikir dia harus pola pikir yang berkembang. Kalau pola pikir berkembang, bersedia menghadapi tantangan, bersedia untuk merubah diri, untuk segala macam. Tapi kalau orang berpikiran pola yang tetap begitu saja, merasa berada di zona nyaman dia, ya nggak mau berubah. Ya kadang zona nyaman ini kan merusak sekolah ya, karena dengan zona nyaman ini kan rapor sekolah kan nggak meningkat, tetap statis saja gitu. Nah ini jujur aja merubah mindset inilah termasuk yang hal yang agak susah kita lakukan karena mungkin sudah kalau boleh dibilang mendarah daging kok yang nggak mungkin ya gitu ya, tapi merasa nyaman tadi selama ini untuk merubah kan susah dia gitu. Iya. Dari pola pikir Pak semuanya. Ya kadang-kadang kan kita tidak bilang manusia seperti hewan ya Pak Eko ya kan. Nah, kadang-kadang kerbau ini dipukul dia baru jalan gitu. untuk guru gimana? Apa alat pemukulnya biar seperti itu? Enggak kan ini saya nggak bilang itu contohannya. Alat pemukul biar guru terpacu gitu apa kira-kira? Ya, ini bahasanya. Ya guru itu sama juga manusia, tipenya berbeda-beda. Cara masuk kita berbeda-beda. Mungkin tipe satu guru kita bisa masuk dengan cara yang ini. Guru yang lain masuknya dengan cara yang ini. Ya kita memang harus cari formula. Secara umum bagaimana kita mengajak mereka itu dengan bahasa kita mungkin ya, yang bisa meyakinkan mereka, dengan bahasa kita yang bisa membawa mereka untuk berubah tadi. Itu memang salah satu dari manajemen tibanya kan gitu ya. Karena apalagi seorang guru ya Pak ya, nggak sama dengan anak-anak kecil, semuanya harus disuap, semuanya harus dikasih tahu. Guru itu seharusnya ada 1 kalimat, 2 kalimat yang mengarah ke satu, itu kan mereka harus paham gitu loh ya. Iya, karena guru ini kan udah tingkat pendidikan lebih tinggi, bahkan dengan bahasa isyarat udah ngerti. Seharusnya ya gitu. Dan bila mereka tidak mau gimana? Kadang-kadang kita berbicara sama mereka itu bahasa tubuh kita juga memperkuat loh Pak. Iya. Selain intonasi kita menyampaikan, bahasa tubuh kita tuh bisa mengajak mereka. Beda dengan orang pidato diem saja, apapun isi yang disampaikan mungkin mereka tidak tertarik, sehingga untuk merubah tadi susah gitu loh. Nah itu satu apa namanya ya, satu semacam ilmu yang tidak ada dalam teori mungkin lah ya. Gitu lah ya. Berarti kita 2026 ini dengan pola yang agak lebih baik ya. Yakin kita berhasil? Iya, intinya di 2002 ini Pak, saya ingin dari refleksi mereka secara keseluruhan, ayo di 2006 ini kan kita rubah. Refleksi tahu mana yang harus dibenahi, mana yang harus dirubah, mana yang harus perlu dipertahankan, mana yang harus ditingkatkan, itu dilakukanlah supaya 2026 ini lebih meningkat daripada tahun kemarin. Untuk 2026 ini Januari, berapa bulan evaluasi Pak Eko? Dia kalau sifatnya ini ada pemantauan. Ada observasi langsung, ada pemantauan sifatnya. Kalau observasi langsung melalui observasi mengajar ya. Tapi kalau pemantauan ini mungkin dalam 1 tahun ini bergerak dia. Pemantauan berubah enggak sikap orang? Berubah enggak pemantauan namanya nih ya. Ya pastinya nanti di ujung-ujung 2026 ini saya dapat kesimpulan gitu loh. Kayaknya. Nggak bisa sepintas berubah sehari 2 hari, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Per triwulan pun nggak bisa ya? Nggak bisa. Tetap kita dampingi, kita awasi, kita pantau perkembangan. Berarti dalam jangka setahun ada enggak penggeseran nilai antara guru nih ya? Itu karena udah nyaman tadi ya, zona nyaman tuh ya. Iya. Jadi berapa lama dia di zona nyaman tentu Pak yang merubahnya Pak. Itu kalau Pak Eko yakin berapa lama dia bisa merubah zona nyaman nih agak bergeser ke lebih baik gitu? Saya keinginan paling tidak 1 semester itu udah ada menunjukkan tanda-tanda itu. 1 semester ya.
Ya, 1 semester 6 bulan lah ya. Iya, iya. Ya dalam tahun ini mungkin di pertengahan tahun bisa kita lihat nanti bagaimana. Oke, sudah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, tinggal Bapak nunggu apa ya Kak ya? SPTJM itu lagi perbaikan sangat. Oh ya ini aja Bapak dengan pembelajaran kita di kelas, refleksi kedisiplinan kita yang sudah kita lakukan di 2025. Nah, kita refleksi semua sehingga tahu kita membaca diri kita. Sampai pembelajaran di kelas pun boleh kok orang tua kasih lembaran semacam angket untuk refleksi. Apa isinya? Bagaimana pembelajaran yang saya berikan kepada anak selama 1 semester dari refleksi itu semua. Nah, kita bisa memperbaiki supaya jadi orang yang beruntung saya sampaikan tadi. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari besok lebih baik dari hari ini. Tapi untuk jadi lebih baik Pak Eko, ini kan sangat sulit ya, nggak seperti membalik telapak Ya. tangan gitu. Karena Ya. kan zaman sekarang banyak orang pemimpi namanya, bukan istilahnya pekerja keras gitu. Ya. Untuk ini gimana kita? Ya itu semuanya tergantung dari mindset Pak. Maukah orang itu berubah pola pikirnya atau memang tetap seperti itu saja pola pikirnya. Tentu kalau orang mau berubah dengan lebih baik dari yang kemarin, mindset pertama harus dirubah, pola pikir dia harus pola pikir yang berkembang. Kalau pola pikir berkembang, bersedia menghadapi tantangan, bersedia untuk merubah diri, untuk segala macam. Tapi kalau orang berpikiran pola yang tetap begitu saja, Ini Januari, berapa bulan evaluasi Pak Eko? dia kalau sifatnya ini ada pemantauan. Ada observasi langsung, ada pemantauan sifatnya. Kalau observasi langsung melalui observasi mengajar ya. Tapi kalau pemantauan ini mungkin dalam 1 tahun ini bergerak dia. Pemantauan berubah enggak sikap orang? Berubah enggak pemantauan namanya nih? Ya pastinya nanti di ujung-ujung 2026 ini saya dapat kesimpulan gitu loh. Nah, kayaknya. Nggak bisa sepintas berubah sehari 2 hari, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Oh, per triwulan pun nggak bisa ya? Nggak bisa. Tetap kita dampingi, kita awasi, kita pantau perkembangan. Berarti dalam jangka setahun ada nggak penggeseran nilai antara guru nih ya? Itu dalam. Karena udah nyaman tadi ya, zona nyaman tuh ya. Iya. Jadi udah berapa lama dia di zona nyaman tentu Pak yang merubahnya Pak. itu kalau Pak Eko yakin berapa lama dia bisa merubah zona nyaman nih agak bergeser ke lebih baik gitu? Saya keinginan paling tidak 1 semester itu udah ada menunjukkan tanda-tanda itu. 1 semester ya? Ya 1 semester 6 bulan lah ya. Iya, iya. Ya dalam tahun ini mungkin di pertengahan tahun bisa kita lihat nanti bagaimana. Oke, sudah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, tinggal Bapak nunggu apa ya Kak ya? SPTJM itu lagi perbaikan sangat. Oh ya ini aja Bapak.